Ada banyak partai politik sebenarnya, namun hanya beberapa yang masuk dalam kualifikasi partai peserta pemilih. Tapi ternyata si partainya tidak memenuhi syarat untuk keterwakilan perempuan. Apa kira-kira yang akan terjadi dengan partainya, Pak? Tidak terpenuhi, maka partai politik tersebut tidak dinyatakan lulus verifikasi. Selamat siang teman pemilih, bersama dengan saya Joyce Katanes Tompul yang akan menjadi host di podcast KPU Kota Sibolga. Kalau biasanya KPU Kota Sibolga menyapa dan berbagi informasi kepada teman pemilih melalui sosial media, namun kali ini KPU Kota Sibolga hadir di platform digital dengan sebutan podcast KPU Kota Sibolga. Dan saat ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang pastinya bukan dari kalangan biasa aja ya. Kalau boleh di-spill sedikit ya latar belakang beliau. Dulunya beliau adalah seorang pendidik yang kemudian menyeberang menjadi seseorang yang berkecimpung di dunia kepemiluan. Langsung saja kita sapa, saat ini sudah hadir bersama dengan kita Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Armansyah Sinaga. Selamat siang Pak. Siang Joyce. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya Pak ya. Gimana Pak, ini adalah podcast perdana, gimana perasaannya Pak setelah podcast KPU Kota Sibolga udah bisa hadir berbagi informasi melalui YouTube KPU Kota Sibolga? Ya tentunya antusias ya. Ini berharap dengan apa yang kita lakukan ini dapat memberikan sedikit informasi dan memberikan pemahaman serta pendidikan kepada pemilih yang ada khususnya di Kota Sibolga. Oke Pak. Nah teman pemilih, Bapak Armansyah Sinaga adalah seorang anggota KPU Kota Sibolga yang mengkoordinatori Divisi Teknis Penyelenggara. Nih biasanya teman pemilih nih Pak, khususnya masyarakat awam tidak tahu ya, yang mereka hanya kenal KPU, ya udah KPU aja gitu. Mereka tidak tahu ternyata di KPU ada berbagai macam divisi. Salah satunya adalah Divisi Teknis Penyelenggara. Kira-kira nih Pak, Divisi Teknis Penyelenggara ini kan sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan yang juga merupakan salah satu pilar penting dalam mensukseskannya pemilu dan pemilihan. Kira-kira apa nih Pak tugas dari Divisi Teknis Penyelenggara? Baik, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu itu tugas fungsinya ada beberapa hal ya. Salah satunya adalah dia melakukan verifikasi dan penetapan peserta pemilu, juga pemilihan seperti partai politik pada saat pemilihan umum dan calon kepala daerah ketika pemilihan, serta calon presiden pada saat pemilihan presiden. Kemudian divisi teknis itu juga tugasnya pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pelaporan dana kampanye bagi peserta pemilu, dan juga penetapan hasil penyelenggaraan pemilihan itu dilakukan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan. Di samping masih banyak lagi hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Divisi Teknis Penyelenggara itu. Baik. Nah, kalau kita lihat Pak dari pemilu tahun 2024 yang udah selesai berlangsung ya, ini banyak melibatkan partai politik. Ada banyak partai politik sebenarnya, namun hanya beberapa yang masuk dalam kualifikasi partai peserta pemilih. Gimana sih Pak caranya menentukan kalau partai politik tersebut ternyata memenuhi kualifikasi sebagai partai peserta pemilu? Baik. Nah, untuk dapat dinyatakan sebagai peserta pemilu, khususnya partai politik, itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana ada 8 syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu bagi partai politik. Nah, itu yang pertama, yang tentu saja mereka harus berbadan hukum ya. Kemudian dia harus punya kepengurusan di 75% kabupaten kota. Kemudian di 50% kepengurusannya di kecamatan. Kemudian dia juga harus ada keterwakilan gender atau keterwakilan wanita sebesar 30% dari total kepengurusannya. Kemudian dia juga harus memiliki minimal 1.000 anggota. Kemudian
untuk dapat menjadi peserta itu selanjutnya dia harus mempunyai logo dan lambang yang disampaikan kepada KPU. Oke. Kemudian dia harus punya kantor Mm-mm. yang menetap selama Oke. penyelenggaraan pemilu. Ya, itu kira-kira Joyce. Ya. Oh gitu. Mm. Oke nih, tadi sudah disinggung Pak soal Ya. keterwakilan perempuan. Nah, keterwakilan perempuan ini juga menjadi syarat pendaftaran partai politik ya, dan diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2022. Ini mengatur tentang syarat-syarat partai politik peserta pemilu. Salah satunya keterwakilan perempuan yang ada syarat ini Pak, Iya, minimal 30%. betul. Apa sih Pak tujuan ditetapkannya aturan keterwakilan perempuan? Apakah ini masih ada kaitannya dengan semboyan Raden Ajeng Kartini? Iya, Kita penasaran nih Iya. Pak, kan karena ada beberapa yang ketika diverifikasi tidak ada keterwakilan perempuan, iya. partainya kemudian harus mengubah lagi kandidat yang iya, diusungkan. Bagaimana kira-kira Pak? Baik, nah, jadi kalau ditanya apa tujuannya terkait ditetapkannya syarat 30% keterwakilan perempuan ini, tujuannya adalah untuk menentukan kebijakan. Jadi itu begini, salah satu contoh para peserta pemilu ini nanti kan akan mengutus perwakilan mereka menjadi anggota DPR di Senayan. Nah, Oke. dalam hal menentukan kebijakan di dalam negara kita, itu kan tentu menetapkan regulasi-regulasi terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan halayak. Salah satunya adalah kepentingan wanita. Tentu hal-hal yang berkaitan urusan perempuan yang mengerti siapa? Laki-laki atau perempuan? Tentu kan dong. perempuan. Maka Iya, daripada benar. itu, supaya dapat mewakili apa yang dibutuhkan dan diinginkan sebenarnya oleh wanita, maka dibuatlah persyaratan tadi, harus ada keterwakilan 30% perempuan. Gitu, Joyce. Nah, kalau misalnya nih Pak, ternyata syaratnya di PKPU 4 tahun 2022 mengharuskan keterwakilan perempuan. Iya. Tapi ternyata si partainya tidak memenuhi syarat untuk keterwakilan perempuan. Apa kira-kira yang akan terjadi dengan partainya, Pak? Sebagaimana tadi disampaikan, ada 8 syarat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk dapat dinyatakan atau lolos sebagai peserta pemilu. Itu untuk menjadi peserta pemilu. Jadi kalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka partai politik tersebut tidak dinyatakan lulus verifikasi. Artinya apa, Joyce? Ya tentu syarat itu tidak boleh ditawar-menawar. Berarti Ya, berarti teman-teman, memang sudah harga mati harus ada. oke, Jadi jadi kalau partainya tidak berhak untuk iya, maju kalau ya, Pak ya? tidak ada keterwakilan 30%, Mm-mm. ya harus dipenuhi terlebih dahulu, begitu. Oke, Ya. baik. Nah, Pak, pendaftaran partai politik itu kan dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Iya, Nah, kemudian selanjutnya data kepengurusan dan keanggotaan ya di Iya. tingkat kabupaten atau kota iya, akan diturunkan kepada KPU kabupaten kota. iya. Ini melalui aplikasi SIPOL ya, Sistem Iya. Informasi Partai Politik. Betul. Nah, kemudian selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi administrasi Iya, dan verifikasi faktual nih, iya, Pak. iya. Dan KPU Kota Sibolga sudah melaksanakan di pemilu yang lalu. Iya. Kira-kira nih Pak, apa kendala yang terjadi khususnya di Kota Sibolga ketika dilaksanakannya verifikasi faktual? Nah, jadi begini Joyce, sebenarnya ini sudah menjadi diskusi kita juga di internal KPU, dari jajaran KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Ada beberapa kendala. Ini ada beberapa kendala terkait pencalonan ini, faktual ini, karena semuanya itu kan berdasarkan silon. Nah, jadi silon. Jadi semua calon yang mendaftar untuk mengikuti pemilu, salah satu contoh lah kemarin terakhir itu pemilihan kepala daerah, wali kota Sibolga dan wakil wali kota Sibolga. Semua persyaratan itu di-input melalui silon, melalui website silon ya. Jadi kita tidak melihat langsung semua yang disampaikan itu kepada kita. Jadi kita hanya melihat dari silon. Nah, salah satu kendalanya ya itu tadi, untuk dapat kita melakukan gitu, verifikasi ini ada kendala. Pak. Iya, jadi contoh ijazah. Ya, Oke. ijazah contoh. Ijazah ini kan namanya juga hasil scan ya Joyce ya, scan. Tentu kan tingkat
kejernihan tulisan, keakuratan, presisinya itu kan berbeda ketika kita melihat langsung dibanding dengan berkas-berkas yang sudah diunggah ke aplikasi Silon itu melalui dalam bentuk file kan. Tentu kan kualitasnya kan tidak. Nah, ini menjadikan kita kesulitan juga ketika menentukan keabsahan dalam berkas-berkas tersebut. Cuman kita ada regulasi diatur apabila memang sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, ya kita tinggal meluluskan begitulah. Menerima berkas tersebut pendaftaran kira-kira begitu guys ya. Nih ada banyak Pak sebenarnya masyarakat nih yang datang ke kantor kita khususnya Pak perihal aduan namanya yang dicatut dalam sipol yang terdaftar sebagai partai politik. Padahal sebenarnya mereka menyatakan mereka tidak pernah memberikan identitas ataupun mungkin KTP misalnya Pak untuk menjadi kepengurusan partai politik. Nah, masalahnya ketika mereka mendaftar, salah satunya menjadi ASN syaratnya itu ya kan Pak, tidak menjadi pengurus partai politik. Nah, ternyata setelah dicek mereka di sipol ya, mereka terdaftar menjadi anggota partai politik. Gimana kira-kira Pak KPU menyikapi? Padahal kan data sipol itu sebenarnya adalah milik partai. Kita hanya menerima data yang sudah diberikan oleh partai. Gimana kira-kira KPU Kota Sibolga Pak menyikapi aduan masyarakat itu? Baik. Terkait apabila ada aduan masyarakat yang namanya tercatut di partai politik, ya kan? Jadi apa yang dapat dilakukan oleh KPU ya kita memberitahukan kepada masyarakat bila namanya tercatut sepihak oleh partai politik, maka dapat membuka laman cek sipol, cek keanggotaan sipol dengan memasukkan NIK. Apabila memang ternyata nama yang bersangkutan tercatut sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka di sana ada klik aduan masyarakat. Nah, itu bisa diisi ada tautan nanti akan ada berkas yang dapat diunduh. Nah, maka setelah diunduh itu diisi dan disampaikan kepada KPU. Atau bila mungkin dirasa susah atau terkendala sesuatu dapat mendatangi divisi teknis penyelenggara di KPU Kota Sibolga. Nah, kita siap membantu seluruh masyarakat yang terkendala namanya tercatut partai politik itu. Nanti akan kita sampaikan kepada partai politik yang bersangkutan bila memang ternyata ada mungkin kesalahan human error lah katakan, kesilapan sehingga nama yang bersangkutan tercatut, itu dapat diperbaiki. Jadi sudah banyak kasus-kasus seperti ini datang kepada kita Joyce, sudah kita tindak lanjuti melalui PPID ya Pak melalui PPID ya, syukur alhamdulillah ya ternyata setelah dilakukan koordinasi dengan partai politik bersangkutan itu dapat dihapus. Karena untuk dapat menambahkan dan mengurangi anggota partai itu gaweannya partai politik. Nah, ini perlu kita ini perlu kita luruskan juga Joyce. Karena banyak masyarakat ini beranggapan mengadu ke KPU selesai. Enggak. Kita KPU itu hanya menerima apa yang diinput oleh partai politik melalui aplikasi sistem partai politik ya. Jadi teman pemilih kalau misalnya mengalami hal yang sama, teman pemilih bisa datang ke kantor KPU Kota Sibolga dan mendatangi petugas PPID, begitu ya Pak? Iya, siap. Baik. Nah, kalau pemilu kemarin banyak nih Pak masyarakat yang bilang, wah kok sepi ya, ini seperti bukan pemilu, kok nggak ada kampanye, kok nggak ramai gitu Pak. Kira-kira nih Pak, metode apa sih yang kita pakai metode kampanye yang kita pakai di pemilu dan pemilihan di tahun 2024 yang lalu Pak? Baik, sebenarnya pada saat kampanye kemarin itu katakanlah pada pemilihan ya kepala daerah yang terakhir ini itu sebenarnya sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 mohon maaf di PKPU nomor 13 tahun 2025 tentang kampanye itu sudah diatur beberapa metode dalam pelaksanaan kampanye. Salah satunya itu melalui tatap muka, pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini contohnya dalam satu ruangan di mana itu diikuti oleh anggota partai politik atau petinggi partai politik biasanya. Kemudian ada pertemuan terbatas atau tatap muka langsung kepada masyarakat, datang ke pasar-pasar, ke satu paguyuban adat atau begitu.
Kemudian ada juga melalui media sosial, ada juga namanya kampanye akbar atau lebih kalau bahasa apanya itu rapat umum, dan juga ada debat kandidat. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak metode-metode yang dilaksanakan baik oleh yang difasilitasi oleh KPU seperti penyebaran APK, bahan-bahan kampanye, brosur, pamflet dan lain-lain. Nah, mungkin masyarakatnya mungkin ya yang belum tersampaikan mungkin Joyce yang bertanya mungkin seperti karena nggak banyak yang kayak dulu jalan-jalan mobil besar, salah pakai satunya sound yang besar gitu ya Pak ya. Salah satu juga memang ada beberapa kebijakan-kebijakan dilakukan juga Joyce terkait kerumunan-kerumunan ini memang sudah cukup mulai dibatasi karena kita tidak ingin juga kampanye kan ujung-ujungnya rusuh kan. Benar begitu sekali, maka daripada itu dia diatur lebih rapi begitulah Joyce ya. Oh jadi nampaknya seperti sunyi ternyata tidak ya Pak? Enggak. Jadi untuk kalau mau update-nya boleh lihat di status Instagram, Facebook, dan TikToknya KPU Kota Sibolga. Jadi sana kita publikasikan semua kegiatan-kegiatan kampanye yang kita fasilitasi. Bahkan debat kita sharekan secara langsung ya, Des. Oke Pak. Nah, kemudian setelah si partai yang mendaftar nih Pak, sebenarnya ada banyak proses-prosesnya dalam kepemiluan ya Pak. Bukan hanya soal pemungutan suara di TPS, tapi juga tentang pelaporan dana kampanye. Betul. Nah, apakah si calon kepala daerah atau si partai politik wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU, Pak? Baik, sebagaimana diatur di PKPU nomor 14 tentang dana kampanye tahun 2025, itu merupakan hak mutlak atau satu syarat yang wajib dilakukan oleh peserta pemilu, di mana dia harus melamporkan dana kampanyenya. Makanya syarat untuk dapat, tadi saya sampaikan tadi di awal, satu syarat untuk menjadi peserta itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah dia harus punya rekening dana kampanye. Jadi itu harus dilaporkan. Apa tujuannya? Supaya transparansi itu dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Nanti itu akan kita publikasikan Joyce kepada masyarakat hasil dana kampanyenya. Jadi masyarakat tahu, oh sekian-sekian anggaran yang dipakai oleh peserta pemilu. Jadi tidak ada artinya ini untuk mencegah adanya pertama money politik, kemudian ada monopoli kampanye di mana orang yang punya anggaran besar bisa kampanye besar-besaran sehingga masyarakat lebih condong ke situ. Ini kan tentu tidak fair terhadap peserta lain yang mungkin dia punya visi-visi yang lebih bagus, lebih jelas, hanya karena terkendala dana kan dia bisa katakanlah mendapatkan sisi negatif terhadap itu kan, ini tidak kita inginkan. Nah, kemudian dengan dana kampanye ini juga masyarakat bisa menilai mana calon itu yang jujur, mana yang tidak. Begitu Joyce. Nah, apakah ada sanksinya Pak kalau misalnya si peserta pemilu tidak melaporkan laporan dana kampanye kepada KPU Pak? Di dalam PKPU nomor 14 tahun 2025 itu bahkan ada ancaman di sana Joyce, di mana apabila kepala daerah ya, ini sebagai salah satu contoh, tidak menutup rekening dana kampanye, ini salah satunya, maka itu ancamannya dia bisa tidak diusulkan sebagai pemenang apabila dia menang. Berarti istilahnya fatal ya Pak ya? Fatal, artinya nanti bisa sia-sia dia mengikuti pemilu setelah dia menang, ternyata gara-gara dana kampanye ini tidak beres pelaporannya, dia bisa di-cancel, dibatalkan sebagai didiskualifikasi. Bahkan kemarin pada saat pemilu di 2024 kemarin, untuk khusus Kota Sibolga ada loh partai politik yang tidak ikut menjadi peserta, padahal sudah sempat kita daftarkan, kita buat sebagai daftar calon tetap calon legislatifnya, hanya kendala dana kampanyenya tidak beres sehingga mereka didis. Jadi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk
mengikuti. Jadi ini kan sangat apalah ya, ironi apabila dia sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga, waktu, dan dana yang tidak sedikit hanya karena laporan yang tidak beres, kan tentu merugikan bagi peserta pemilu. Maka ya itu kita ingatkan juga ke depan bahwa dana kampanye ini jangan dianggap sepele. Apalagi Perludem selaku yang mengamati tentang jalannya pemilu ini itu sudah sering menyoroti terkait dana kampanye ini, Joyce. Jadi janganlah sampai masyarakat menilai negatif kan kepada peserta pemilu gara-gara hanya laporan yang tidak beres ya. Oke. Ya. Nah, Pak, kita udah masuk di sesi terakhir nih, Pak. Ya. Berkaca pada pemilu tahun 2024 dan pemilihan, kira-kira nih Pak, apa saran yang mau Bapak berikan kepada teman pemilih yang mungkin sedang menonton podcast kita sekarang? Baik, kepada sahabat pemilih yang ada di seluruh tanah air, khususnya di Kota Sibolga, ya, kita cuma menyampaikan bahwa pemilihan umum itu adalah legalitas, ya, satu hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan bangsa. Kenapa disampaikan seperti itu? Just begini. Jadi semakin tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu itu semakin menguatkan legalitas dan mengukuhkan suatu bangsa itu. Kenapa? Contoh begini, satu kepala daerah, apabila partisipasi pemilihnya itu tinggi dan mayoritas dimenangkan oleh masyarakat lah katakan, nah, ketika nanti katakanlah wali kota melakukan satu kebijakan, tentu itu kan akan mendapatkan dukungan dari simpatisannya, pendukungnya. Nah, di lain hal, bila kepala daerah ini terpilih di mana tingkat partisipasi pemilih itu rendah sekali, nah ini menjadikan nanti keputusan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh kepala daerah itu belum tentu berterima di masyarakat, sehingga terjadi kendala apa? Masyarakat mungkin acuh tidak acuh terhadap regulasi, terhadap peraturan yang ditetapkan. Jadi kalau saya boleh menyampaikan juga kepada pemilih untuk terus melek informasi. Nah, salah satu melek informasi apa? Seperti saat ini kita di KPU oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu selalu masih rutin melakukan namanya penyusunan data pemilih berkelanjutan. Itu per triwulan selalu kita update. Nah, kalau bolehlah masyarakat selalu lakukan namanya cek DPT online supaya dia tahu. Jadi kalau sekarang itu Joyce, cek DPT online, apabila masukkan nicknya dia tahu apakah dia sudah terdaftar sebagai potensial pemilih untuk pemilihan selanjutnya, di mana potensi TPS dia nanti itu sudah tahu. Jadi jangan lagi ada nanti terjadi kendala, kenapa aku tidak terdaftar sebagai pemilih? Kenapa namaku ada, sudah bertahun-tahun kami tinggal tetapi tidak ternyata tidak terdaftar. Ini kan tidak lagi terjadi. Kalau ada kendala-kendala demikian bisa datang kepada kita sehingga seluruh masyarakat nanti dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang akan datang. Ya, harapan kita partisipasi yang semakin tinggi, kita menekan angka golongan putih atau orang yang tidak memilih supaya legitimasi bangsa ini itu semakin kuat dan kita menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Kira-kira begitu, Joyce. Oke. Ya. Nah, teman pemilih, buat kamu yang mau tahu informasi seputar kepemiluan atau mungkin tentang KPU nih, kamu bisa lihat dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau kamu juga bisa lihat YouTube KPU Kota Sibolga. Dan teman pemilih, sampai di sini episode hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Stay tune terus. Bye-bye.